Annyeong. Hari ini kita ngapain? Hari ini kita mau ngobrolin drakor Navilera. Ceritanya hari ini hari lanjut usia nasional. Jadi aku juga baru tahu 29 Mei itu ternyata hari lanjut usia nasional. Dan hari ini kita akan ngobrolin drakor cinta keluarga dalam drakor Navilera. Tahu kan drakor Navilera? Udah tahu belum? Tapi hari ini saya nggak sendirian. Oh ya, saya Rin. Dan hari ini saya akan ngobrol bareng dengan dua classmate saya, VIP Ahin Jisang dan Cho Sweeney. Kita tunggu dulu ya. Ini sebentar saya invite dulu. Gimana cara invite-nya? Ahin Jisang. Dan kita menunggu Cho Sweeney bergabung. Supaya rame ngobrolnya. Kalau ngobrol sendiri nggak seru soalnya. Ya kan? Nah, halo Annyeong. Annyeong. Mana ini Cho Sweeney biar rame kita ngobrolnya. Apa kabar? Baik. Aku manggilnya VIP Ahin Jisang itu kepanjangan. Panggilnya yang nama asli aja ya, nggak apa-apa ya. Oh enggak, aku ini aja dipanggil anak manis juga boleh. Oh, oke, mulai. anak manis. Wih, itu ada apa itu? Ya ampun, ada. Kan kemarin perjanjiannya harus ada beginian kan? Iya dong, biar kita terlihat lebih apa namanya? Lebih pakai kata apa ya? Ya, oke, kekinian. Sip. Mana nih? Aku belum lihat. Udah lihat belum si itu? Mbak Cho Sweeney. Mbak Cho Sweeney itu biasanya host kita. Jadi hari ini ceritanya kita tukar kursi. Beliau, aku juga biasa nge-host tuh. Aku tuh tadi hampir aja masuknya dari drakor kelas juga kan. Nah, kenapa aku dari drakor kelas? Saking terbiasa. Maaf ya, hari ini kursi gitu, host kan? saya ambil alih. Soalnya kalian udah bosan jadi host kan. Jadi kita tukeran dulu lah. Oke, aku udah invite di Cho Sweeney. Iya kan? Iya dong, gantian dong. Gitu. Nah. Annyeong. Kita sudah lengkap sekarang. Bisa mengupas tuntas. Kok Lita pakai lope-lope? Kan senang aku berjumpa dengan kakak-kakak tersayangku gitu. Dia mau yang kekinian katanya, mau yang kekinian. Jadi bolehlah. Aku senang lah berjumpa kakak-kakakku dua ini. Jadi aku ekspresikan kan lewat lope-lope gitu. Cho Sweeney boleh juga kok kalau mau. Jangan kalah. Ayo, aku cuma nggak tahu aja yang mana yang harus dipilih. Aduh. Jadi ini kalian bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Ya kan? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Suaraku terdengar jelas tidak? Suaraku terdengar jelas tidak? Jelas, cuman ada kayak ada efek sih. Ya, ada efek deburan ombak. Lo lagi di tepi pantai ya? Cucok meong dong. Kemungkinan besar itu kipas angin. Oh, kipas angin. Atau suara AC yang menderu. Either one gitu. Oke. Ya kan kita siapa tahu kan halu-halu dikit lagi ke tepi pantai gitu kan. Nah, jadi kita langsung aja. Ceritanya udah nonton kan? Kita hari ini segmennya drakor Sarange. Kita ngomongin satu drakor Navilera. Udah nonton belum? Udah dong. Kalau belum nggak aku sudah menyiapkan coba kita sapa-sapa dulu buat nonton. Kita sapa-sapa dulu ini teman-teman yang ikut nonton. Ada Mbak Nas, terus ada ini siapa lagi nih? Ternyata memang jadi host itu nggak bisa baca nama dengan jelas ya. Gimana cara melihatnya? Ada siapa kan? lagi nih? Pantas nggak sih kalau suatu saat aku membaca Rijo Tobing kebalik dengan Dwi Tobing? Ya kan? Itu nggak pantas. Wajar itu nggak pantas. No. Itu nggak ada itu pembelaan. beda banget. Maaf. Itu nggak ada pembelaan ya. Mohon maaf iya. sih.
Itu Ya jelas Allah, aku tetap disalahkan beda banget coba. itu, Ya terus ampun. jelas tampangnya Aku tuh tetap siapa disalahin gitu loh. coba. Itu jelas gitu, ada profile picture ya Nyonya, tolong ya gue. Oke. Oke. Tetap Udah ya jangan nggak berdebat. terima, Bo. Tetap ya, Bo. Jangan berdebat. Kita langsung saja anyong Mbak Nas. Aku cuma bisa lihat yang terakhir komen. Yang lain maafkan Daku ya. Aku ini host tidak berpengalaman judulnya. Ayo, kita kan mau bahas Navilera, tapi sebelumnya kita cerita dulu aja dikit-dikit. Gimana sih cerita Navilera itu apa sih? Ceritanya siapa yang mau cerita duluan? Kak, Siapa kau nih cerita yang duluan, mau apa aku cerita? cerita duluan? Siapa? Aku Ya, Jadi jangan Navilera rela. ini coba tuh Lita dulu kali ya. diriku. Soalnya ini kenapa koneksiku ini ya? Coba Ya, di sini baik-baik Agak aja nggak sih. nyaman Sambil ya? ngecek koneksi ya guys. Oke, kalau gitu mungkin Lanjut. anak manis silahkan bercerita anak manis. Baiklah. Nah, jadi maksudnya gini, kalau Navilera itu tuh aku senangnya adalah awalnya berkaitan sama balet gitu ya. Maksudnya termasuk jarang di Korea. Malah aku pertama kali lihat Navilera tuh nggak, yang terbesit di otakku adalah kayak Billy Elliot. Billy Elliot kan juga balerino waktu itu kan, maksudnya cerita tentang balerino lah gitu. Ya siapa sih gitu kan? Mungkin karena aku punya anak laki juga gitu kan. Ya feminin lah itu kan nggak cocok ya di anak laki gitu. Tunggu. Kan main dirimu pernah latihan balet nggak? Pernah belajar balet nggak? Apa? Enggak. Kamu pernah belajar kan, balet? Oke. Cuman ada anak laki kalau misalnya anak laki kan maksudnya tarian, everything about nari kan balet termasuk tarian kan. Itu pasti kan feminin, wajar lah jika si kakek ini dilarang sama keluarganya termasuk ayahnya gitu kan. Terus dia waktu pas mau belajar balet lagi, dia juga masih ditentang sama keluarganya gitu kan. Cuma si istrinya dari anaknya yang pertama, jadi anak menantunya yang perempuan dari anak pertamanya yang istilahnya mendukung bukan karir, hitungannya keinginan bapaknya untuk demi kebahagiaan bapak mertuanya lah. Karena kan bapaknya udah 40 tahun bekerja gitu kan, hitungannya dengan PNS, wajar lah ya kalau misalkan sekarang saatnya, apalagi dia udah tua, cucunya juga udah besar, udah kerja gitu, wajar lah kalau misalkan sekarang saatnya time untuk dia menyenangkan diri sendiri gitu. Wajar dia udah lah 70 orang tahun tua ya, butuh udah 70 tahun ya, ceritanya wajar, udah lansia wajar lah, untuk udah pas banget sama hari ini. Istilahnya wajar untuk dia mencari kebahagiaannya sendiri, yang hitungannya membahagiakan diri sendiri gitu. Apalagi ternyata gitu di ceritanya dia juga mengalami yang namanya pikun gitu kan, yang akhirnya harus membuat dia melupakan semua hal. Nah, sebelum itu terjadi dia pengen mengukir istilahnya kenangan yang paling membahagiakan buat dia, why not gitu. Maksudnya kenapa tidak gitu kan. Itu sih yang membuatku begitu berkesan buat film Navilera inilah gitu. Oke, bukan gara-gara Songkang. Aku bukan dia Songkang sih, jadi aku bukan dia Songkang, jadi jadi aku tertarik jadi aku tertarik murni karena ceritanya gitu. Maksudnya Songkang itu pemanis, tapi bukan berarti dia harus jadi number one di situ. Maksudnya karena aku nonton dia karena Songkang, enggak gitu, bukan karena itu, tapi murni ya, karena aku ini tertarik dengan ceritanya. Murni tertarik karena ceritanya. Terus aku suka dengan tema family-nya yang ada mengadakan 3 kasus di situ gitu kan. Menurutku ada 3 kasus di situ gitu kan. Tentang si keluarganya kakeknya sendiri, terus kakek dengan Songkang gitu kan. Terus ada plus minus dari yang pelatih balitnya sendiri kan, dia juga punya keluarga sendiri kan. Akhirnya CLBK nikah lagi gitu kan. Sama pelatih yang itu satunya kan hitungannya mereka suami istri istri cerai, terus akhirnya nikah lagi, balik lagi gitu lah, CLBK balik lagi. Terus habis itu keluarga si Songkangnya sendiri, dia dan bapaknya gitu. Jadi menurutku ceritanya enak gitu buat dilihat dan disaksikan. Jadi aku langsung ngikutin lah ceritanya sih. Kamu ngikutinnya ongoing gitu, atau gimana? Setelah selesai, aku nonton setelah selesai karena Navilera ini ku tunda-tunda nontonnya. Jadi
karena waktu itu berkaitan berbarengan sama beberapa hal yang menurutku lebih seru kayak Ninetale gitu-gitu kan. Waktu itu kan dia di tos lagi, gue juga maraton. Jadi tunggu dulu. Berarti sebenarnya udah kena spoiler nggak waktu nonton? Gua nggak. Iya, aku selalu baca. Aku selalu baca apapun yang di Drakor Class. Maksudnya apa yang di Drakor aku sain baca gitu kan. Dan semua penulis Drakor Class walaupun nyampein spoiler nggak se-spoiler itu kok. Jadi aman lah kalau misalkan classmate di luar sana, ayo going atau datang aja ke www.drakorclass.com untuk baca apapun semua informasi drakor yang ada di luaran sana gitu lah. Ngiklan banget ya. Jadi mantap. Harus dong. Divisi iklan Drakor Class, silakan. Tempat dan waktu kita silakan. Aku nonton maraton. Aku jujur nonton maraton. Waktu itu aku lebih mementingkan ke hari jadilah. Itu nggak nyampe sejaman kok, kan 45 menitan kan. Gak sehari lah. Maksudnya beberapa hari lah. Gak sehari lah. Gue 3 hari. Iya, segituan lah maksudnya. Karena ada sekalian ku stop. Cuma kalau maksudnya lagi ini banget geloknya bisa seharian. Cukup lah 1 harian kok. Karena ada beberapa scene yang aku gak suka aku bisa ku cepetin. Yang mana tuh? Yang mana yang gak suka? Aku ada beberapa bagian yang menurutku agak zing, tapi ternyata bagian itu penting juga. Itu di adegan yang si temennya Songkang itu loh yang rambutnya kuning, itu aku nggak terlalu suka. Hobom. Ya bukan? Kalau nggak salah namanya. Iya, Hobom. Iya. Cuma ternyata di akhir-akhir dia jadi manis ya. Maksudnya setelah dia ikut setelah dia jadi anak baik. Biasa kan tuh, setelah dia jadi anak baik, ternyata dia mencuri perhatianku gitu. Dia yang main itu loh. Dia yang main he is psychometric. Jadi abangnya. Aku ngeliat dia bukan main di situ. Aku ngeliat dia tuh pernah main di mana, tapi aku lupa judulnya. Tapi muka dia tidak asing untukku. Kim Kwang ya. Kalau aku nggak kenal. Bu PJ kita online. Halo Ainong, Mbak Deka. Kami lagi bercerita ini. Ya, nah Dwi mau tambahin apa soal cerita Navilera-nya? Navilera itu kalau aku sih memang family banget kan ya, cerita tentang kalau aku beneran nggak baca spoiler manapun gitu. Jadi maksudnya hebat lu. Jadi lu nggak baca tulisan gua dong? Baca paragraf pertama ya. Ya nggak apa-apa. Lu baca paragraf pertama kan waktu masukin ke Instagram. Ya. Paragraf tiga paragraf pertama. Tiga paragraf pertama dimaafkan, nggak apa-apa deh. Aku biasanya film-film baru, drama baru tuh aku memang bacanya yang nanti aja gitu. Soalnya gue nggak mau ke spoiler itu kan. Terus ini kayaknya di internet, di IG atau mana juga nggak serame katakanlah Doom sekarang ya kan lagi rame tuh Doom. Atau apa tuh Gumiho juga lagi rame ya kan sekarang. My brother so. Aduh siapa sih? Sisyphus. Suspicious partner. Sisyphus ya kan? Sisyphus. Vincenzo itu spoilernya besar ya kan, banyak orang Medan bilang semak nengoknya IG tuh isi itu semua kan. Nah jadi kalau Navilera ini kan nggak gitu, jadi aku bisa jadi beneran aku ngikutin drama itu dengan kesedihannya, dengan terkejutnya, dengan semuanya gitu. Nah tapi yang aku paling suka itu selain si kakek Haraboji yang membilang ke kita bahwa emang kenapa dengan umur 70 kan gitu ya. Terus datang si bomnya bilang, tapi aku udah 23. Terus udah hello, gue 70 maksud lo kan gitu kan. Ya kan gitu kan. Nah, tapi yang paling gue suka, kita udah ngap larinya dia dengan semangat lari gitu kan waktu itu. Sama yang dia sama anaknya itu loh, sama anaknya. Ayo kita tadi. Siapa duluan 40 tahun. Terus anaknya dah gitu. Nah, kan akhirnya dia besoknya nggak bangun tidur karena aku telah terlambat untuk olahraga ya kan. Betul. Maaf ya, aku nggak bangun tidur.
Yang gue paling suka itu sebenarnya Itu gue cerita kayak ngaca diri sendiri loh, Bo. Sumpah, itu aku ngerasa apa kayak ngaca pada diriku sendiri. Jadi karena lo Gimana tuh? aku kadang semangat olahraga gitu kan, gue pura-pura bangun siang, padahal gue di kamar udah bangun gitu. Tapi gue pura-pura bangun siang biar keluar gak ketemu bapak gue olahraga. tos lagi. Oke sih. Ini nanti rekamannya aku kirim Halo ya. Om, Aku Om kirim ke Tobi, Om ya. Om Tobi, kau tahu kan? Om Tobi siaran live ini tolong ya Om didengarkan Om. Aku kasih tahu ya nanti ya sama Om ya. Sok gimana dikasih tahu dia udah tahu. Tapi yang paling Jangan-jangan nonton ini. sebetulnya cerita itu, cerita antara suami istri itu, gimana istrinya apa ya, yang kayaknya marah-marah atau Yang apa, mana? tapi sebenarnya Yang guru balet. bukan si Suami istri yang mana? Harmoni. Oh, si kakeknya. Harmoni. Kakeknya sama nenek. Si Oke, neneknya. oke. Iya. Mm-mm. Jadi maksud gue mungkin di depan-depan ya dia menentang atau apa, tapi kita bisa lihat tuh ya sampai akhir itu kayak ya memang apa ya, nggak gitu loh. Dia tetap melihat, dia bisa melihat perbedaan ketika suaminya dilarang balet, dia lihat murung. Nah gitu, jadi maksud gue apa ya, itu mereka udah best friend banget itu gitu loh, si Harmoni sama Harmoninya gitu. Maksudnya kalau itu, dari itu ceritanya kayaknya mereka menikahnya pasti udah cukup lama ya. Anaknya aja yang paling besar 50 udah tahun pernikahan emas kayaknya udah lewat deh, pernikahan emas udah lewat deh kayaknya. Kan yang ketiga aja udah 40 tahun kan, harusnya kan Nah, kalau iya. misalkan bisa di ini anggapan yang pertama 47. Anggapan gitulah, berarti kan hitungannya dia udah ya kurang atau lebih enggak menuju ke pernikahan Ya. atau Jadi- menuju pernikahan emas lah, anggapan begitulah. Jadi mereka udah benar-benar saling mengenal ya. Jadi Udah. gue paling lucu kalau ada satu adegan tuh ya yang gue inget kan, terus kayak semua laki-laki ini kan di situ ada Cerok, ada anaknya yang paling kecil, ada Harbozi, terus Harmoninya masak, terus mereka terima kasih ya gitu kan, kan terus Harmoninya gitu kan, terus datang si Harbozinya, nanti kucucikan pun piring katanya, datang dia, ya memang kerjamu itu gitu loh. Kayak ya, terus maksudnya lu itu bukan sesuatu berbau terima kasih, orang itu memang kerjaan lo gitu. Terus dia menyebutkannya dengan tampang lempang gitu kan, tampangnya lempang banget, ya memang itu kerjaan lo gitu. Tapi Itu realita kenyataan, Bo. Maksudnya gini, Iya, itu bener. realita kenyataan gitu kan. Maksudnya maksudnya gini, mungkin awal-awal pengantin baru oke lah masih yang sayang bla bla bla, tapi ini udah 50 tahun gitu kan. Udah mulai enaknya ketemu segala macam, mereka sudah melewati itu gitu kan. Dikata orang akan ngomongnya kan makasih ya sayang bla bla, itu udah lewat. Pasti ya udah itu udah kerjaan lo, please deh enggak usah perlu diomongin lagi. Itu dengan datar dan apa ya? Ya iya why? Atau gini harusnya dia bilang. Jadi kalau nggak kau yang cuci piring siapa lagi gitu. Iya. sebetulnya kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kurang lebih dia mau bilang itu. Aduh, tapi keren banget itu. Dan menurutku nggak berlebihan. Memang agak dragging ya, agak sedikit lambat ya. Ada bagian yang melambat ya jalan. memang ya. Ada bagian yang melambat. Tapi menurutku secara keseluruhan itu ceritanya ini ya, oke banget lah, realita gitu. kenyataan banget gitu. Ya, pas enggak. Ya mungkin yang mengada-ada, mungkin dibilang orang, ya masa iya itu kakek-kakek 70 tahun balet gitu ya. Ya mungkin di tempat lain, mungkin in real life mungkin bukan balet, mungkin yang lain. Mungkin main piano, mungkin Itu ya gitu, si kakek pemeran Harapochi itu umurnya udah lebih dari 70 loh. 75 kalau aku nggak salah. Oh iya, Malahan. Park In Hwan itu ya? Kalah keren apa si kakek pemerannya ya nggak? Iya. Jadi dia bukan cuma 70, dia 75. Kebayang nggak dia harus, ya aku tahu lah itu mungkin kayak apa namanya film ya, pasti itu kayak dikondisikan seolah-olah seakan-akan gitu. Tapi kan tetap aja dia harus syuting, harus
berdiri kan paling ada nggak ada lah stuntman-nya gerakan pasti yang dia ada lakukan tuh kan. ya, Heeh. ada stuntman pasti ada, cuma maksudnya dia ada gerakan dulu baru stuntman-nya gitu kan, dia 2 menit Mm-mm. stuntman-nya lebih lama gitu Mm-mm. kan, Mm-mm. pasti kayak Iya, gitu. tapi kan tetap keren aja, dia udah umur segitu masih ya aktingnya juga masih bagus lah. Paling nggak Wis, mungkin yang pas ada balet temen gue iya nih. ada Tau stuntman nggak sih, ya. pertama kali ku melihat kakek itu yang tergambar di aku adalah yang film Up tuh loh. Ingat nggak sih ada kakek-kakek juga di film Up itu? Iya, Mukanya film mirip up. dia. Iya Aku iya tuh iya iya. ngerasa gitu. Ih, Yang mukanya mobil, mirip yang kali rumahnya nih naik itu kakek. kan? Betul, betul. Itu tuh aku ngerasa mirip kali mukanya sama kakek Sina Velera ini. Film Bener. film film up yang mana ya? Gue nggak nonton nih. Yang mana film up? Film Kartun, kartun, film kartun zaman Disney dulu. itu. Jadi yang Sekali dia sekali lagi ini kita tidak talk. kecil. Oke, kita kembali ke Novelera daripada nanti duinya roaming kan. Aduh. Roaming. Ya tapi nih, kalian inget nggak ada satu bagian yang aku malahan agak sedih gitu ya. Ini bukan si Harapocinya, malahan si Harmony nih yang dia nelfonin anak-anaknya terus nggak ada yang ngangkat. Ah, iya. Iya, dan itu pas lagi hilang itu kan. Pas lagi hilang. Itu dan sebelumnya pernah juga pas lagi hilang juga kan yang akhirnya dia nelfon Cherok ya. Tapi pernah juga tuh yang sebelum-sebelumnya loh. Jadi kan kayaknya Ya somehow yang dia habis masak, mau ngasihin makanannya itu, mau ngasih terus makanan. anaknya nggak ada yang angkat. Terus dia bilang, giliran banget apa? nggak sih? Dia ngomong gini, kalau nggak salah dia bilang, aduh anak-anak aku kalau saat aku butuhkan mesti jarang angkat. Itu tuh aku langsung ketampar loh. Ups, aku belum nelfon mamaku. Ups. Ma, nanti ya. Aduh, Maksudnya gini, iya aku juga di mungkin situ kita gitu. nggak pernah. Aku merasa mungkin di usiaku yang aku nggak tahu apakah akan sampai kayak Harabuji atau Helmoni itu gitu kan, cuma aku berharap Harmony. sampai gitu kan. Cuma maksudku pasti akan ada di masa kita juga akan begitu, nelponin anak kita satu-satu nggak ada yang ngangkat gitu kan, mereka udah sibuk dengan Sedih dunia banget mereka ya. masing-masing gitu kan. Itu tuh Itu ya padahal dia punya kita kan 3 malah anak ya. begitu. Betul, kayak Iya, aku dia dong, punya kayak aku 3. loh, aku loh 3 kayak aku. Kayak aku 3 tuh. Maksudnya Berarti- suatu saat ya aku nggak berharap begitu, cuma maksudnya ya pasti akan Ya. ada begitu di kala mereka sibuk Iya, gitu itu kan, bisa ya jadi, pastilah. bisa jadi. Ya Mm-mm. gitu. Jadi ya Iya. ngerasa aja Padahal gitu, itu bahwa juga mereka mereka masih satu kota iya, ya. satu kota. Masih satu negara. Iya maksudnya. Masih satu Iya kota. masih satu kota lah. Jangan sebut satu negara. Ke gue beda negara Iya, sama maksudnya- mak gue. Ya kan? Lu beda kota, Kan gue bisa beda jadi- negara men. Kan bisa jadi beda perbedaan waktu gitu loh. Iya iya betul. Iya. Jadi sedih gue. Gue jadi pada sedih ya. Iya. Jadi sedih ya yang belum bisa pulang. Ya itu Ya ampun, itu kita doakan tapi biar itu kakak-kakak bisa cepet itu pulang tuh ya. Yeay. amin. Nggak itu related banget sama hari ini kan, hari lansia kan. Jadi Hari lansia hari nasional ya. lansia itu By sebenarnya the way, umur berkaitan berapa sama ya? hari lansia, diriku tuh sempet shock loh. Maksudnya gini, papa tiba-tiba mengabarkan papaku gitu ya. Nah, sekarang papa udah masuk lansia loh. What? Bapak gue lansia gitu kan. Terus, Emang bapak lu serius umur berapa, Pak gitu cuy? ya maksud 60 udah masuk. Jadi 60 tahun tuh udah masuk 60 lansia udah masuk. sekarang. Oke. Udah masuk. Iya makanya Oke. aku kan agak shock ya, maksudnya ternyata Aku 70-an. papaku sudah 60. Maksudnya gini, dikala kita masih merasa usia, maksudnya gini, aku kan ngeliat ya dikala kita masih kecil kan kayaknya bapak kita masih gagah bla 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 ya. Semakin Iya. tua kan kegagahan itu semakin menurun gitu. Dikala papa mengatakan udah lansia, aku tuh berpikir dulu, iya ya bapakku sekarang sudah kakek loh, dan itu aku juga nggak siap loh. Maksudnya aku belum siap menerima hal itu juga gitu. Jadi terkadang aku, bapakku masih kuat kok, ternyata tuh enggak gitu. Maksudnya ada beberapa hal Bayangan yang kita memang, tetap iya, masih sudah kayak saatnya. dulu ya. Ya kayak gitu. Jadi dikala waktu pas kan ada adegan juga yang anak pertama marah-marah sama bapaknya gara-gara Iya. dia Mau balet balet. itu kan. Terus terus istilahnya dia bilang, apa sih yang nggak aku lakukan untukmu gitu kan, aku udah mengalah loh, hitungannya aku nggak perlu les karena aku berusaha belajar sendiri, aku pinter bla bla. Itu gue Tapi kesel loh. Itu nenek gue kesel banget tau. enggak, tapi kan neneknya mukul kan, Iya. apa kamu bilang emang bapakmu kan Bener. nggak kerja dari mana gitu Iya, kan. bener, Cuma bener. terkadang apa ya,
anak itu terkadang ada untuk tuntutan seperti itu tuh terkadang ada. Maksudnya sometimes kita ngerasa kalau kita nggak bisa nerima itu ada kadang kayak gitu loh. Maksudnya aku masih bisa menerima untuk adegan itu. Maksudnya di kala-kala tertentu kan, masa sih bapakku terima, tapi kita nggak pernah tahu keringat darah istilah apa yang udah diinin. Tapi semenjak aku jadi orang tua gitu kan, oh iya ya, maksudnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala itu mulai kurasakan gitu. Jadi bener-bener Navelera ini ya itu tadi ceritanya bener-bener related banget ke kehidupan nyata gitu. Maksudnya mungkin ada beberapa lebay itu wajar karena ini drama dimanapun. Cuma dari sebagian konflik yang terjadi di drakor tersebut itu pas gitu. Itu pas. Maksudnya masih bisa ya kalau misalkan wajar di kalau nenek itu marah gitu kan sama anaknya, gila lo ya walaupun kayak gitu bapak lo tuh akhirnya dia ada adegannya hitungannya dia habis kecelakaan jatuh gitu kan, dia masih harus naik sepeda lagi gitu kan dia anak nggak pernah diceritain itu gitu loh, yang tahu kan hanya me and you, suami istri itu gitu kan, tapi kan anaknya tahu uangnya hanya nggak cukup buat ini, dan aku kadang suka mengalah dan aku harus mengorbankan disbolnya dia karena adik-adikku juga harus sekolah misalkan kayak gitu, jadi ada beberapa kecewaan. Jadi akhirnya aku membuat lagi mengevaluasi diri lagi bahwa akhirnya sekarang gini, jujur aku ke bapak aku yang terkadang saatnya aku memaafkan, dan maksudnya gini, memaafkan bukan dalam artian bapakku banyak salah, enggak, karena memaafkanku dalam artian adalah bahwa belum tentu apa yang bapakku tidak bisa berikan ke aku itu bukan berarti karena bapakku tidak mampu, tapi ada kebutuhan lain atau hal-hal yang memang harus dipenuhi lebih dulu waktu itu gitu, dan aku harus membuang beberapa hal yang aku inginkan. Jadi aku ngerasa kayak memaafkan diriku sendiri juga gitu. Jadi aku kadang merasa bahwa film-film Korea keluarga itu jadi banyak pelajaran untukku, salah satunya bercermin ya kitanya ya. Betul, baik jadi orang tuanya sama anaknya ya, sama-sama ya gue rasa ya. Soalnya gini kan di Navelera itu kan ceritanya coveragenya lengkap. Ceritanya kan ada dari sisi kakeknya punya 3 anak dan dia punya cucu lagi gitu kan, jadi kayak coveragenya tuh segala sudut pandang, termasuk juga dari si Ceroknya sendiri kan, sama bapaknya yang ngerasa diabaikan karena bapaknya masuk penjara, terus dia kayak anak kurang perhatian, haus kasih sayang, terus tetap ketemu si kakek yang gitu-gitu kan. Jadi kayak memang aku juga pas nonton kadang-kadang tapi mikir gini, jangan-jangan gue sebenarnya sama kayak anak si kakek yang pertama loh, nggak sadar gitu. Misalnya kalau Toto mak gue bilang aku mau belajar balet gitu, gue bilang mama ngada-ngada ya. Kira-kira gimana kalau orang tua kalian tiba-tiba ya oke lah, ini ya in case tapi ya, bapakku berkaitan dengan Navelera ini ya. Nggak, tapi bapakku itu dulu memang punya cita-cita buat jadi penari latar loh. Maksudnya bapakku pernah cerita gitu kan. Iya serius, papa really. Ini really loh ya, ini really. Oke. Terus my father gitu ya, bapakku itu memang dia dulu pernah bercita-cita ingin jadi seorang penari gitu. Maksudnya dia ingin sekolah di ISI jurusan seni musik tapi ambil tari. Cuma ya itu tadi aku bilang berkaitan dengan orang tua yang misalnya anak menari pastikan aku sambil jalan. Nah, aku sambil jalan ya guys. Oke. Jadi jatuh. Ya kan, kan feminin, bla bla bla, akhirnya ditolak lah gitu. Jadi bapakku mengambil yang jurusan aman ya, ekonomi segala macem gitu kan. Dan akhirnya bapakku dulu mau ngambil kelas tari, orang tua nggak setuju apa gimana? Iya, jadi eyangku tuh nggak setuju kalau papaku ngambil jurusan itu, dan pokoknya hitungannya tanggapannya orang dulu kan musik itu tidak hidup gitu ya, maksudnya seni ya, pekerjaan seni itu keren. Seni itu ya gitulah, yang keren adalah dokter, insinyur, gak ada duitnya kata orang ya gitulah. Kau akan jadi gembel kan kayak gitu ya gitu. Iya. Gitulah. Jadi padahal kalau dipikir gue udah sinari ini keren lah, nggak apa-apa. Hello, gue ada hello, membelah efek. Jadi lanjut. Sekalian kasih efek. Jadi waktu tapi kalau dipikir gini loh, sebenarnya dari keluarga bapakku tuh musiknya pada keren-keren gitu, kecuali diriku nggak jago musik, cuma mungkin belum dicoba kali. Tapi lo jago nari.
Enggak. Iya kan? Lo bukannya nama tengah lo Mukrizi. Tunggu. Jangan buka aib. Nama tengah lo bukannya Mukrizi. Apa namanya? Tau gak sih di bayangan Navilera, di bayangan gue ada Kabikushi Kabigam, ya kan? Makanya nanti tar dulu. Tuh kan, bener kan gue? Kabikushi Kabigam karena jadi pelajaran Navilera itu ada berkaitannya dengan Kabikushi Kabigam. Terkadang keluarga itu menjadi seperti orang asing menjadi keluarga sendiri. Itu tuh bener banget. Di Kabikushi Kabigam tuh ada itu gitu. Mungkin bisa liriknya satu bait. Jangan repot. Nanti kita bikin ini apa? Bollywood class ya. Bollywood. Perluasan dari drakor class kita bikin Bollywood class next. Aduh, rame. Tunggu dulu. Ini kalau ada yang mau bertanya-tanya, ini nggak aku sebentar mau bilangin teman-teman yang nonton kalau ada yang mau bertanya, mau nimbrung, mau ikut bercerita tentang Navilera, kira-kira mana yang paling berkesan, mana yang paling pengen dikomentari, silahkan aja ya. Mudah-mudahan gue baca ya. Kalau gue baca nanti gue bacain. Maksudnya kalau aku lihat gue bacain. Oke, silakan. Chosu ini lanjutkan. Apa tuh? Sorry, potong. Kalau misalnya bokap gue, kalau papiku itu menurutku kalau balet kayaknya nggak lagi. Tapi apa ya? Cuman tapi papiku itu terakhir maksudnya saat ini ya beberapa setahun terakhir lah mungkin ya ini masak, jadi dia memang hobi masak gitu kan. Kalau masak kan nggak apa-apa, chef itu banyak kan cowok loh. Bukan, bapak gua akhirnya masak roti dan itu almost every day gitu. Jadi maksudku mami jadi dia hampir setiap hari gitu. Jadi mungkin memang dia nggak ekstrim. Tapi kalau misalnya ekstrim, aku rasa aku bakal ngasih juga ya. Gue rasa ya. Tapi mungkin kekhawatirannya itu patah tulang, itu aja sih. Kekhawatirannya cuma itu, patah tulang. Tapi kalau yang lain, gue rasa nggak apa-apa, kasih aja. Tunggu, bokap masak roti tiap hari, yang makan siapa? Nyokap. Oh boy. Loh, itu namanya pasangan hidup tuh begitu. Apapun yang ini langsung. Tapi nggak banyak kan? Jadi yang terjadi adalah di rumah gua terjadi surplus makanan gitu. Di rumah gua terjadi surplus makanan. Jadi sebenarnya bokap gua tuh suka nyoba-nyoba, tapi dia cuma ini sebetulnya ini bukan ekstremnya, tapi sesuatu yang dilakukan setelah usia tua gitu loh. Yang dulu selama dia keren nggak bisa pegang. Dulu nggak dilakukan. Paling pas Sabtu atau lagi ada acara apa terus bakar sate kan gitu-gitu doang kan. Nah, tapi setelah dia pensiun, terus apalagi pas pandemi nggak ada kerjaan kan, nggak bisa ada acara ini itu gitu. Nah, mulai tuh keluar tuh cookies, roti, cinnamon roll. Nah, gitu maksudnya. Nyesel nggak lo? Nggak tinggal di Medan. I know. Nah, jadi maksudku, aku rasa mereka butuh sesuatu sama ya dengan si Araboji ini. Apalagi dia sedang sakit Alzheimer ya. Gue rasa lansia itu butuh sesuatu untuk tetap ya seperti kita semua gitu, tetap butuh sesuatu untuk me time lah ya, butuh me time ya. Bukan. No. Eksistensi. Dia butuh eksistensi. Tos. Gila ya. Bareng kita ngomongnya coy. Ngeri kali. Kontak. Ngeri kan? We spend too much time together then. Terlalu banyak waktu bersama. Iya, padahal yang satu di Jakarta, yang satu di mana gitu ya. Oke, lanjut. Jadi aku rasa memang gitu. Aku rasa lansia itu pun atau manusia pada usia berapapun, anak-anak, balita, SD, SMP, SMA terus hingga usia tuanya, dia tetap butuh eksistensi, dia butuh sesuatu yang menyatakan dia ada gitu. Gue rasa itu salah satu pesannya ya. Dan it happen. Passion. Itu harus sesuatu juga yang ingin dilakukan. Sesuatu yang membuat lo nyata gitu, membuat lo tuh ada gitu, ya kan? Ya kan dengan gue rasa si Hambom temennya itu yang si rambut Hobom juga gitu. Dia merasa eksistensinya adalah tadinya jadi preman gitu. Tadinya kan main bola. Tadinya main bola.
Dia merasa gagal gitu, dia merasa nggak ada, jadi eksistensinya jadi preman aja gitu. Tapi kan dia masih butuh tempat. Bukan preman sih, dia mah hanya mengganggu satu orang sebenarnya. Maksudnya hanya mengganggu si Cerok doang. Yang lain nggak dia ganggu kok. Ya jadi preman juga dia punya teman-teman yang kayak apa minion gitu. Tapi dia di bar loh, kan dia nggak maksudnya dia nggak mukulin orang lain. Maksudnya ekspresi preman di sini tuh dia cuma ini sih, maksudnya kecerok doang. Kalau yang lain kayaknya enggak gitu. Maksudnya dia hanya mencari pembenaran bahwa gara-gara lu mimpi gue, nggak gara-gara lu, gara-gara bapak lu mimpi gue terhenti gitu kan. Terus akhirnya dan Cerok kan ngomong, maksudnya setelah itu kan Ceroknya ngomong giliran gue udah move on ke balet, lo masih di lapangan aja gitu kan 20 tahun yang lalu gitu. Mungkin setelah itu dia juga belajar untuk enggak kok gitu. Nah kan abis itu ketemu bapaknya gini, si Cerok. Kalau aku lihat gini loh, si Navilera ini punya ada beberapa dimensi cerita sih. Dimensi pertama kan dimensi apa sih, gue ngomongnya susah banget. Maksudnya ada bagian soal apa mengejar cita-cita, apa kayak yang bagian melakukan sesuatu, just do it gitu kan. Kan ada yang kayak bagian kenapa kau harus menunggu sempurna, ya lakukan saja kan gitu kan. Itu satu kan, jadi kayak ya lu punya mimpi iya kalau punya mimpi ya lu kerjain aja, kalau nggak dikerjain kan mau kapan mulai. Itu satu hal yang berikutnya tuh yang masalah kekeluargaan itu loh, masalah hubungan kayak family is family gitu. Kayak mereka kan apa, kalau aku lihat anak-anaknya Syara Puji kan juga kesel sama bapaknya, nggak mau datang ke rumah orang tuanya gara-gara bapaknya tetap balet itu loh. Yang kayak gitu-gitu kan akhirnya, tapi pas bapaknya nggak balik langsung panik, dicari juga. Dicari juga. Kayak gitu kan apa itu ceritanya tuh jadi ada dimensi kekeluargaannya tuh yang dan jadi aku yang paling kena tuh gini, yang pas dibilang kalau misalkan bapakmu melakukan kesalahan atau misalkan apa gitu kan, ya gimana pun kamu adalah anaknya bapakmu gitu kan, maksudnya ya nggak bisa diputus, itu bukan bapakmu, kita ganti bapak tuh nggak bisa. Dan itu tuh pas lah kena lah gitu. Bener kan, nggak ada mantan tapi bapak tunggu, gitu. Kalian coba dulu ngaku dulu, kalian pernah nggak kayak gitu sama orang tua kalian? Pernah nggak kayak kesel gitu, marah, ini apaan sih bapak gue nih gitu, kayak ya maksudnya kan ya kadang-kadang kita kan sebagai anak kan emosional juga kan, sok tahu lah kita mungkin ya, karena kan kadang-kadang kita merasa ini. Kalau sama bapakku enggak sih, karena aku terlalu dekat sama bapakku. Kalau sama ibuku aku kayak kucing sama anjing. Cuma saya Tom and Jerry-nya tuh bukan, aku Tom and Jerry tapi bukan sampai segitunya gitu, karena aku anak tunggal juga, jadi aku full perhatian. Kurang ajar. Gue pernah nggak? Kurang ajar gue. Argue sih iya ya, argue ya. Kalau argue, tapi kalau sampai kayak saya ngomong gitu kayak anaknya ke bapaknya, bapak tuh gini ya? Gua nggak pernah. Nggak pernah. Maksudnya kalau argue iya, cuma nggak argue iyalah gitu. Kamu nggak pernah gitu. Paling kalaupun argue, gue rasa lebih banyak bapakku yang marah ke aku ya. Oke, jadi kadang-kadang pernah lah satu kejadian, tapi itu sepele banget gitu ya, maksud gue. Dan jadi hal yang sepele tapi aku justru jadi kayak biasa kan gue gitu kan. Jadinya tariknya jauh lebih jauh lagi gitu. Itu kan berarti gini dong, oh capek banget kan. Lu yang nyari pasal. Nyari pasal berapa? Padahal itu kan pasal 337. Padahal sebenarnya itu sesimpel adalah bokap gue nggak sengaja ngebuang kuah mie bakso. Ya. Jadi gue baiklah. Ya kan? Ketika itu tentang makanan, gue sensitif. Oke, fine. Oke, tolong diterima. Oke ya. Terima. Ya cuma gara-gara itu aja sih. Maksud gue, kok nggak gini? Jadinya kan gitu kan dia buang gitu kan. Kok nggak gini, kok nggak nanya, kok hahaha gitu. Gue kesel banget, tapi maksud gue, makanya itu aku ada kesel. Aku juga ada kesel. Nah. Tapi aku nggak berkaitan dengan makanan.
Cuma karena aku anak tunggal, bapakku tuh terkadang kayak polisi gitu. Nanyanya kalau ada teman main ke rumah tuh kayak interrogated sekali gitu. Maksudnya Cowok nggak bapak yang lo kerja cowok? di mana? Biasa dong, Ya, anaknya cewek. ya cuma kan kadang menyebalkan gitu ya. Maksudnya hello, dia hanya datang loh, hanya datang ya kan. Belum Hanya datang ngapa-ngapain ya. gitu kan. Hanya datang, Hanya bukan, datang bukan, kan bete bukan ya. bawa, bukan bawa roti buaya ya, bukan bawa roti buaya ya. Dan oh sih itu tuh sampai berlaku sampai diriku kerja ya kan, maksudnya gini. Jadi bapakku itu tipikal yang maksudnya harus antar jemput. Jadi misalkan aku kemana tuh diantar, Sama. nanti pulang dijemput. Sama. Tos lagi. Tos. Serius. Dan aku baru berhenti setelah aku di luar kota doang. Wajar lah karena jauh kan. Tos lagi. Cuma dicek, maksudnya dicek. Misalkan gue janji pulang jam sekian tuh beneran ditelepon jam segitu gitu. Udah beneran di rumah ditelepon tiap belum? hari? Itu karena enggak, kadang akhirnya menyerah bapakku seminggu sekali. Karena aku angkat juga gitu kan. Makanya waktu itu nakal. Zaman dulu belum ada handphone lagi ya? Atau udah langsung ada handphone tuh ceritanya waktu di luar kota? Nggak ada handphone di ya? luar kota belum punya handphone, jadi masih Dia telepon telepon ke ke rumah. kamar. Ya, jadi Rumah bisa kos. nggak, kalau bisa jadi bisa tak ku angkat lah itu kan. Ada alasan keluar padahal di kamar gitu kan. Ya Aku angkat ampun. lah akhirnya gitu. Oh, nggak Tapi ada akhirnya punya handphone, akhirnya kan abis Oh, nggak bisa nah dong, kan nggak bisa kalau ini kabur. tinggal akhirnya punya handphone lah. Tapi pas itu maksudnya adalah momen-momen kayak gitu, dia baru datang, belum ada kepikiran roti buaya sama sekali. Dan makanya pas aku nganter undangan, pas aku nganter undangan ke kantor nih, tau nggak pertanyaan temenku pertama kali di kantor? Akhirnya ada lah yang mau sama kau gitu. Kenapa? Jadi abis nggak pernah kan dia tahu aku pacaran lah, abis syuting dijemput bapakku, pulang syuting dijemput bapakku gitu kan. Jadi ketika aku tak punya pacar gitu, tak ada yang mau mendekatiku gitu kan. Siapa yang mau deketin bapaknya begini, overprotected banget gitu kan. Jadi begitu aku ngasih, saking nggak percaya gitu loh, aku ngasih undangan serius lo mau nikah, ya iyalah undangan dari situ siapa kali gitu kan. Dan itu tuh beneran aku syuting pulang jam 2 pagi tuh dijemput bapakku, dianterin lagi jam 5 pagi tuh juga sama bapakku. Jadi aku tidak pernah terlihat sama laki-laki lain kecuali bapakku gitu kan. Jadi terkadang aku ngerasa ya Allah kapan hidup, dan sekarang gitu kan, gue kayak keluar dari lubang buaya masuknya ke lubang macan. Jadi suamiku juga begitu gitu. Ya kan? Ampun. Wah, gitu. Tapi itu sebenarnya ada Jadi penjelasannya. sama lah. Kayaknya lu justru tertarik sama pasangan yang sekarang Itu doanya justru mama karena itu doanya mamaku. Mamaku selalu bilang begini, karena kau anak tunggal, jadi kau harus hidup sifatnya kayak bapak percampuran bapakmu dan mamahmu gitu kan. Dan benar suamiku itu tanggal lahirnya nggak beda jauh di antara bapak ibuku. Gila kan. Bang, sungkem bang, maaf ya kami ngosipin dikit. Nanti dia nonton kan. Tapi nggak apa-apa. Bapak ibu mau kerja. Maaf. Aduh. Tapi aman lah, maksudnya bapakku pas menikahkan saya terima nikahnya aman lah, karena bapakku merasa sifat anak ini sama lah kayak aku, jadi tenang lah dia. Soalnya kan kasihan, bapakku nggak bisa tidur nyenyak malam ya kan. Aduh, seru banget. Memang, tapi ya kita tuh ngomongin drama ya, bisa sampai reflect ke diri sendiri, sampai kemana-mana ya. Nggak cukup 1 jam nih kayaknya. Kita perpanjang aja 2 jam gimana? Wah, kemalaman. Aku tuh penasaran Kakak Dwi loh, maksudnya gini, Kakak Dwi tuh punya banyak cerita. Ya harus korek. Ayo tanya. Masih ada waktu. Apalagi Emang lo hostnya. Boleh. Gua menyilahkan. Ayo. Bukan masalahnya dia itu kan nulis songkang. Kalau misalkan bucin tapi kakak Coswini ini gitu kan terkenal di Wikipedia dalam loh kalau dia menulis biografi kan. Dan tulisan songkang manis loh sama beliau ini loh. Kalau aku nggak salah, kayaknya aku nonton Navilera justru karena di Coswini ini bilang mau nulis songkang. Aku jadi mikir gini kan. Iya, jadi kan waktu lu bilang lu mau nulis songkang, aku
nggak tahu siapa sih Song Kang gitu kan. Terus kan lihat ada cerita balet gitu kan. Ya kan nggak biasa ya, cewek balet mah biasa, cowok balet kan luar biasa gitu kan. Aku tuh jadinya cari tahu ini ceritanya apa sih gitu. Tapi sebenarnya aku makin tertariknya bukan karena Song Kangnya, justru karena pas tahu si kakek-kakek mau belajar balet gitu. Itu di situ aku kayak ini mereka bakal gimana sih ngejalanin ceritanya gitu loh. Gimana apakah mereka bakal bikin akhirnya sedih karena akhirnya nggak jadi desain. Itu sebenarnya tau nggak, tulisanku yang kedua itu spoiler banget loh. Foto paling depan itu udah paling spoiler itu loh. Foto terakhir kan Foto paling depan itu bahwa mereka jadi nampil itu spoiler. Iya kan, foto paling terakhir kan itu kan. Foto paling terakhir kan, maka foto paling terakhir. Tapi sebenarnya ya, waktu aku nontonnya, aku kan ngikutinnya ongoing kan. Itu kan digambarkannya kayak pas Toto tiba-tiba keesokan paginya gitu kan. Gue mikir itu si kakek cuma mimpi ya, jangan-jangan gitu. Kayak gue jadi ragu sendiri, ini ceritanya beneran happy ending apa itu cuma mimpi ya gitu. Karena kan digambarkan pas hari sebelumnya dia mengalami ini kan gitu. Iya. Itu tuh aku jadi dilema sendiri kan. Pada hari H. Iya, pada hari H lah. Iya, pas bangun pagi-pagi kan. Iya, makanya tapi kan 2 episode, jadi gue diselang sehari ya kayaknya ya. Pokoknya penantian lah menunggu ending kan. Terus tiba-tiba kan abis kayak gitu aku pas lihat gitu, wah akhirnya gitu. Terus tapi kok scene berikutnya dia bangun tidur gitu. Ini mimpi apa beneran ya? Itunya kita kan ya. Ini ceritanya gimana sih gitu sampai akhirnya tapi ya kita tapi kan dirimu tidak pernah merasakan sakit hatinya pemeran utama mati terus hidup lagi kan. Itu tuh luar biasa. itu tuh drama lain lagi. Itu drama lain lagi. Itu kena. Enggak bukan Kak Dwi kena di drama lain. Aku terkena di drama lain juga. Itu nyeseknya luar biasa loh. Betul. Tapi itu Hollywood tuh kayak gitu. Udah ceritanya mati terus tiba-tiba bangkit lagi dengan berbagai alasan tuh ada tuh. Itu tuh Hollywood banget itu. Tapi itu nanti segmen lain ya. Hollywood banget, Indonesia banget. Enggak, itu Indonesia banget sebenarnya. Ingatan kalau Indonesia kan. Cuma maksudnya aduh, di drama Korea dan itu tuh nggak enak banget, apalagi misalkan matinya tuh udah heroik gitu kan, kesan matinya tuh udah heroik, kita udah menangis terseduh-seduh gara-gara berpikir dia mati ya kan, terus tiba-tiba jeng-jeng dia ada lagi, rasa pengen gua tamparin tuh laki-laki mati aja lo gitu kan gemes gitu, rasanya gemes gitu kan, masih mending cuma berpikir ngimpinya adalah dia tampil balet, it's okay lah, tapi setidaknya itu ending yang menurutku masih bisa diterima dia kalau sehat, bukan terus endingnya lo gue ngeliat dia hidup lagi setelah gue udah nangis terseduh-seduh, udah ngabisin tisu gitu kan, kesel rasanya. Dan itu membuat gue nggak bisa meneruskan tulisan gue gitu. Jadi karena gue nggak mau nonton drama itu sekali lagi. Ingat adegan yang itu lagi. Iya, gue nggak mau. Udah selesai, cukup satu bagian, nggak mau lagi. Tidak akan ada itu yang itu gitu. Iya, tidak akan ada OST part 2, tidak akan ada. Nanti tunggu lukanya sembuh. Aku udah mendalami loh. Udah merasa secara trailernya juga ke arah situ gitu Kak. Oke, aku betul. Betul. Kita ada bagian yang lebih seru sebenarnya. Aku sebenarnya itu kan ceritanya memang episode terakhir itu selalu punya percepatan ya, selalu ada berapa tahun kemudian gitu kan. Itu kan ceritanya si kakek padahal udah bayar ini kan, udah bayar tempat rumah jompo kan, terus yang si anak-anaknya bilang jangan pergi ke rumah jompo gitu kan. Jadi itu kesimpulannya nggak jadi kan ya? Dia tetap di rumah kan ya, walaupun dia udah. Ya itu dan dia dibuat tambah tua kan, kayak gitu. Iya, dan dia udah pikun-pikun juga. Kalian lebih suka endingnya kira-kira kalau si kakek tetap ke rumah jompo atau tetap di rumahnya kayak yang ending diberikan sama si Navilera sekarang? Udah pas yang sekarang kalau menurutku daripada di rumah jompo terasa sepinya. Maksudnya kalau sekarang kan maksudnya si neneknya juga nulis tiap dia ngasih surat itu kan di suratnya pas dibaca ini suamiku menderita Alzheimer gitu, tolong hubungi ke sini gitu, karena dia merasa masih sebagai PNS yang dia
jadi pegawai Dia pos ngasih-ngasih itu surat kan memang ya. kan jadi menurutku pas gitu kalau misal kayak temennya jangan-jangan kayak temennya yang bunuh diri yang loncat gara-gara dia merasa harus terjun Gak ada teman. naik perahu itu kan sedih gitu. Itu sedih lah menurutku tuh sedih. Itu scene yang aku merasa aduh, Pasrah. ya mungkin kalau si bapak itu ditahan-tahan untuk tidak balik bisa jadi akan terjadi kayak gitu, percepatan Alzheimer bisa jadi jauh lebih apa ya namanya, ya lebih cepat gitu dibandingkan dia balet gitu kan, dia masih olahraga segala macem kan, pikiran juga jadi masih jauh lebih sehat gitu. Jadinya walaupun akhirnya bener Alzheimer tapi nggak separah itu gitu kan, juga istrinya kayak merawatnya juga masih dengan happy gitu, maksudnya bener-bener masih bahagia ya, bener ya maksudnya. Begitu nih, hai aku istrimu, udah aku temennya si ini tuh neneknya gitu, maksudnya si neneknya ini punya karakter yang menurutku unik gitu ya, kayak Kadui gitu kan, dia lempeng aja gitu ngomong ini kewajiban lo gitu. Nah di sisi lain gue kira nggak, bukan maksudnya kayak yang disampaikan si Dwi itu maksud lo kan, yang kayak diceritain si Dwi. Sama teman. Tapi aku tuh merasa karakter di situ tuh lucu gitu, maksudnya kalau Kak Dwi mungkin punya pasangan akan kayak gitu juga kau ya gitu. Saya juga jadi lu tembakannya ke situ. Oke, gue catat. Apa dan neneknya ini tuh ngerasa yang apa ya, yang kayak waktu pas dia panik suaminya nggak ada di mana, di kayak di SeaWorld gitulah, di apa tempat ikan gitu kan, dia juga panik gitu kan, anaknya nggak ada yang bisa dihubungin, dia juga harus mencari kemana gitu kan. Nah jadi aku merasa terkadang ya nenek ini tuh walaupun dia keras ke suaminya kan, suaminya juga bilang bahwa jangan kau melawan ibumu ya, gimana pun ibumu adalah selalu benar gitu kan. Maksudnya si bapakmu kan, bapaknya juga ngomong kan, undang-undang yang paling harus dituruti adalah kan. Gue ngerasa kayaknya kok suami gue gitu juga ya kan, ngerasa kita semua emak-emak gitu kan. Pasti ada rasa yang ya juga ya, kalau dipikir-pikir kalau kita kan balik lagi ke poin 1, istrimu adalah harus selalu benar gitu kan. Jadi nggak lah, kayak kalau ada ini pas film apa tuh yang bilang happy wife, happy life, happy family. Happy wife, happy life. Ini Nevelera termasuk film apa lupa. Tapi Nevelera mengambil ini gitu, ngambil ini juga. Jadi maksudnya si bapak ini kan, makanya anak-anaknya selalu bilang kalau bapaknya ngelawan gitu kan, langsung nelpon emaknya gitu, tolong deh si bapak dilurusin lagi gitu kan, kesannya yang punya kunci nih di gue gitu. Karena ibunya juga nggak bisa tapi ibunya juga yang masih tapi ibunya tuh benar-benar melihat waktu pas dia hiking itu kan, di hiking yang dia cuma yang kayak sekilas lenyap gak happy gitu kan. Terus akhirnya oh iya benar-benar ya, waktu pas akhirnya dia happy loh dengan nari. Oke lah, akhirnya gue bolehin karena dimanapun mimpimu mimpiku. Aduh so sweet banget maksudnya. Aduh bisa nggak ya gue tetap seromantis itu setelah 50 tahun mendatang, itu tuh pertanyaan juga loh buat diriku gitu. Karena suami istri pasti ada pasang surutnya gitu kan, terus kadang enak ngeliat mukanya bangun tidur gitu kan, tapi tetap aja gitu kita harus bersama selamanya gitu kan. Terus yang ada adegan anaknya nggak boleh sekolah itu loh karena nggak bayar uang sekolah. Iya. Terus kan makanya sampai ibunya ngelempar pakai sayur tuh, gue pas banget tuh. Gue emang gitu ya. Kalau bisa gue ikutan ngelempar tong kan sembarangan lu ngomong. Karena kan dan si bapak si Harabozinya kan ngomong ya. Itu ya ada adegan yang dia bilang, kadang-kadang kita udah bikin segala-galanya gitu. Udah bikin tapi kita tetap nggak bisa, kita nggak sih, tetap nggak mampu, nggak bisa memenuhi semuanya yang bukan masalah kemauan bahkan ya, itu masalah kebutuhan justru kan, uang sekolah gitu kan, anaknya bukan minta Game Boy kan, anaknya minta uang sekolah ya kan gitu, bukan minta piknik. Kejadian terus akhirnya dia nggak bisa bisbol kan, karena juga bapaknya nggak bisa ngebiayain karena kan memang adik-adiknya juga harus sekolah kan, akhirnya dia memutuskan untuk tidak sekolah bisbol itulah gitu kan. Karena itu juga sebenarnya kebutuhan. Maksudnya aku ngerasa ya hal-hal kayak gitu terkadang memang kita udah, misalnya orang tua sudah mengusahakan tapi kan kita butuh jalur tengah. Cuma kan terkadang ada kekecewaan anak yang ya itu tadi akhirnya aku bilang bahwa oke gitu.
setelah aku menjadi orang tua akhirnya aku mulai memahami gitu. Jadi waktu pas nonton Navelera ini tuh aku merasa pas banget gitu. Maksudnya kita punya sudut pandang seorang anak, kita juga punya sudut pandang jadi orang tuanya bagaimana gitu. Terkadang kan kita hanya lupa dikala kita ngomong berbicara sama orang tua, kita posisinya tetap sebagai anak dan kita lupa bahwa kita juga harus menempatkan diri di posisi mereka juga karena kita sekarang sudah menjadi orang tua. Tapi kan akhirnya itu Navelera membuatku belajar bahwa apalagi juga sekarang semenjak mama udah nggak ada gitu kan, terus walaupun beliau sudah menikah lagi gitu, dan sekarang alhamdulillah istrinya jauh lebih baik daripada ibuku gitu, aku merasa alhamdulillah sekali bundaku mau merawat bapakku yang sudah lansia gitu. Akhirnya aku mengakui bahwa bapakku lansia gitu kan. Itu aku merasa ya dulu kalau misalnya aku menerapkan ego bahwa bapakku tidak boleh menikah lagi, mungkin bapakku tidak akan sebahagia sekarang gitu. Maksudnya ya dengan fisikly lebih baik diurus dengan bundaku yang baru dan segala macamnya. Itu sih aku merasa juga terkadang egoisme anak-anak itu juga yang membuat kita tidak bisa memahami orang tua jauh lebih baik. Jadi Navelera ini benar-benar kita juga bisa harus kayak kita belajar bahwa orang tua tuh juga butuh dipahami gitu loh. Terkadang mereka apalagi udah lansia ya. Aja, tuh, apalagi udah lansia gitu. Mereka tidak butuh ini gitu. Toh juga pas waktu anaknya ada masalah dia tetap menempatkan diri bahwa halo, semua kan tetap baik-baik saja karena masih ada aku loh. Itu kan itulah orang tua gitu. Gimana pun anaknya ada masalah gitu, mereka tetap menempatkan diri semua akan baik-baik saja karena kamu masih punya kita. Itu tuh dan aku tuh yang paling sedihnya ya, kebanyakan orang tua apalagi kalau udah lansia ya, mereka itu kalau punya masalah they keep it for themselves gitu, kayak mereka nggak mau cerita gitu mereka punya masalah. Mereka kayak takut banget. Iya, mereka nggak mau ngebebanin anaknya gitu kan. Mereka jadi kayak nganggepnya udah ya kan, ya si kakek Alzheimer bahkan dia ke istrinya aja nggak ngasih tahu itu loh awalnya, ya kan, apalagi ke anak-anaknya gitu. Terus juga pas anak-anaknya udah tahu juga anak-anaknya nangis, tapi juga nggak berani ngekonfront maksudnya nggak berani kayak biarin aja lah, si kakek nggak ngasih tahu gitu kan, nunggu si kakeknya yang terbuka sama mereka gitu. Itu kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, kayak orang tua tuh menyembunyikan sesuatu karena mereka nggak mau ngebebanin kita gitu? Judulnya kan menyembunyikan. Judulnya menyembunyikan kan. Most likely gue nggak tahu sampai sekarang gitu aja sih. Bisa jadi. Maksud aku in the beginning di hide, udah gitu setelah mereka solve the problem baru mereka kasih tahu gitu loh. Pernah nggak kayak gitu? Kalau gue sering banget kayak gitu, nyokap gue tuh kayak gitu banget orangnya. Dia tuh tipe yang nggak anak kalau ada masalah ya disimpan sendiri. Pas sudah selesai dia baru cerita. Lah gue tinggal bilang what gitu, kenapa nggak bilang dari dulu gitu? Nanti kalian susah gitu katanya. Coba ya. Aku pernah sih, tapi ketika aku datang justru gini, aku nggak tahu ada masalah itu gitu. Terus aku pokoknya aku nggak tahu ada masalah itu. Terus hubungannya sama rezeki lah ya, hubungannya sama rezeki. Terus aku dapat rezeki, terus aku bilang sama papi, ini gue dapat rezeki nih, gue nggak papi atur deh mau diapain gitu. Rupanya ternyata dia sedang ada pergumulan besar tentang yang membutuhkan uang banyak gitu, dan ya udah, maksud gue ini cukup bisa membantu gitu loh. Jadi dan aku nggak tahu ada masalah itu ketika itu gitu. Jadi solve aja. Nah mungkin dulu aku yakin lah pasti ada banyak sekali yang dia alami dan kita nggak tahu. Apalagi mungkin kalau kakak ceritanya setelah sekarang barangkali ya, setelah kitanya sudah dewasa. Jadi maksud aku ada hal-hal tuh yang kadang-kadang udah lewat dulu, udah selesai, baru mamaku cerita sama aku, ya kemarin tuh gini, gue belum sempet ngomong apa, udah selesai kok masalahnya gitu. Kadang-kadang ngerasa kayak kok gue jangan-jangan gue nggak sensitif ya, apalagi kan aku kan jauh ya, nggak bisa lihat ya mamaku apa aja masalahnya gitu, maksudnya nggak tahu gitu bahwa waktu itu ternyata mamaku sedang bermasalah. Maksudnya masalahnya kadang-kadang tuh ya variasi sih, macam-macam lah, cuman pergumulan hidup itu kan macam-macam ya. Tapi aku juga merasa satu ini sih Kak, maksud gue ya, kadang-kadang kita tuh anak ya, kita merasa sok tahu menurutku.
kita suka sok tahu, kita merasa kita lebih pintar, kita lebih tahu, kita lebih kuat, kita lebih segalanya dari orang tua kita gitu. Dan menurut gua gini ya anak gitu ya, gini ya Dini. Lo udah pernah ngegedein anak sampai umur 40-an belum? Belum kan ya? Lu udah pernah ngerasain ngegedein anak kayak lu nggak gitu kan? Belum kan cuy gitu ya. Jadi anaknya tuh kayak kamu loh. Anaknya tuh kayak kamu. Kamu tuh lahir besar sampai sekarang tuh masih hidup ya. Itu karena bapak emak lo. Jadi lu gak usah sok tahu, lebih pintar dari mereka gitu. Jadi aku rasa itu sesuatu yang kita sering suka sok tahu. Lupa. Kita suka sok mengukur kekuatan mereka. Come on ya, mereka sudah been through a lot gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang masih berdua gitu, masih lengkap. Bahkan yang sendiri juga mereka udah melewati apa gitu. Jadi menurut gua kita juga sebagai anak mengingatkan diri juga gitu, mengingatkan diri. Dia udah melewati apa gitu. Lu nggak lebih pinter loh. Belum tentu lo kalau dihadapkan dengan masalah yang sama dengan kedua orang tua lo, terus lo bisa tetap berdiri dan membiarkan anakmu itu hidup kayak kau itu lo modelnya gitu ya. Jangan-jangan lo udah disuntik mati lo dari dulu gitu. Iya enggak? Ya, jangankan sampai umur puluh ya, anak gue baru umur 10 udah kayak bilang gitu. Kadang-kadang seperti kata peribahasa atau pepatah yang jangan ajari ayam bertelur ya. Sering banget. Gini itu cocok. Iya, kan katanya kalau kita iya. Karena gini, mungkin karena kita merasa terkadang punya lebih pintar karena mungkin kemajuan kita teknologi lebih banyak. Jadi kita merasa terkadang kudet lah, mereka orang-orang kudet, orang lama yang hitungannya tidak tahu perkembangan zaman, tapi ada ya itu tadi mungkin egoisme kita sebagai anak gitulah yang harus diredam, dan contoh itu ada di Navilera adalah di anak pertama gitu kan. Dia merasa lebih hebat daripada bapaknya, dan dia ditempeleng sayur sama ibunya gitu kan, karena dia udah ngomong kurang ajar sama bapaknya gitu kan. Mungkin kalau misal, makanya aku bilang di posisi itu aku bisa merasakan gitu. Maksudnya bener loh, misalnya sometimes mungkin ada anak yang begitu ke orang tuanya tanpa disadari, karena aku juga mungkin dalam mengasuh anak gitu kan. Aku mengasuh anak mungkin berbeda dengan cara mengasuhku dengan bapakku ke aku. Bukan berarti apa, tapi kan ada jeleknya yang kita buang, baiknya kita ambil. Nah mungkin terkadang hal itu membuat kita terkesan terkadang aku lahirnya lebih pintar dari bapak gue. Hello no gitu kan. Sekarang lo begitu ke anak-anak lo karena anak-anak lo tidak seperti lo gitu kan. Maksudnya tidak seperti diriku gitu. Tapi menurutku kesuksesan bapakku adalah bisa menjadikan aku sudah seperti sekarang itu, yaitu kemampuan bapakku yang luar biasa gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi pantaslah tuh anak pertama dilemparin sayur sama ibunya. Maksudnya ada kata-kata harmoniknya yang di situ yang membuatku ya maksudnya sehebat apapun anaknya, maksudnya sehebat apapun posisi anaknya, bapaknya tuh nggak usah terkesan harus kayak merasa kalah dari anaknya, no gitu, karena yang menjadikan anaknya itu jadi direktur atau manajer sebuah bank ternama juga yaitu hasil didikan bapaknya sama ibunya. Jadi ya setuju. Jadi tapi aku tetap ya suka udah sama endingnya karena pada akhirnya itu mereka menyadari. Maksudnya ada kayak si anak yang paling tua juga menyadari ada perubahan. Jadi nggak kekeh, nggak ngotot. Dikasih apa? Ya, dikasih apa? Ya memang jadi aku sukanya memang ya itu perubahan. Jadi drama Korea itu memang gitu ya. Maksudnya jika dikasih problem pasti ada have a solution gitu. Entah itu perubahan karakter, entah lagi jadi lebih baik atau jadi lebih kurang ajar gitu kan. Kan emang kan namanya manusia juga. Gimana loh? Drakor tuh real life loh. Maksudnya orang mengalami sebuah musibah kan bisa jadi lebih baik ataupun lebih bangsat gitu kan. Ya lebih gitu ya. Ya kan dan itu kan it's your choice loh. Itu kan is your choice loh. Maksudnya itu pilihanmu gitu. Jadi mau lebih baik, mau lebih jahat itu pilihanmu gitu. Dan menurutku Navilera sukses adalah bapak ibunya itu karena anak-anaknya akhirnya endingnya semua dia memilih pilihan yang lebih baik semua. Mau anak ketiganya akhirnya balik lagi ke rumah sakit gitu kan. Terus yang kedua mungkin dia egois karena dia harus berkesan aku harus punya anak, akhirnya dia berusaha untuk melepaskan. Oke deh sekarang aku happy aja dulu berdua, anak itu rezeki gitu kan. Yang pertama adalah aku akhirnya memilih gabung di klub bisbol walaupun dia tidak bisa bermain bis, kan itu keren gitu. Maksudnya itu mereka fine gitu. Memang pokoknya ini drama Navilera ini cuman 12 episode tapi aduh pesannya
bisa 12 jam. Betul. Betul. Aduh, tapi sekarang kita waktunya sudah lewat. Jadi kayaknya dengan berat hati kita makanya harus kan mengakhiri. kalau misalkan Batak coret Batak setengah gitu agak begini ngomongnya ya kan, harus di stop semuanya, kalau enggak der. Betul, Makanya ini, betul. makanya ya, kalau kurang puas, Ya. kalau ada pertanyaan, silahkan aja ke tulisan yang ada di Drakor Class ya. Nanti kita bisa lanjutkan di www.drakorclass.com. podcast atau di mana, ya. Kita barengan aja lah, bye-nya ya. Aku juga bye-bye juga lah sekalian ya. Ya, Jangan lupa teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa ikuti. Jangan lupa apa? Nonton Iya. YouTube kita ya kan, dengerin podcast kita ya kan, baca Betul. selalu drakorclass.com. Iya. Follow Instagramnya. Iya, Drakor sarane. Drakor saya. Bye bye. Kita pamit Bye-bye. barengan ya. Bye bye. Dah, Ayo. annyeong. Aduh.